ni tatoki ni wa iro-iro na koto takusan oshite moratta nde Nihongo toka Nihonjo no bunka toka Nihon no seikatsu nado. Nah, jadi ketika di Jepang saya banyak sekali mendapat ilmu pengetahuan dari petani Jepang. Nah, salah satu yang memang saya merasa tergugah ingin menjadi petani itu, mereka itu kok ada kebanggaan menjadi seorang petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Bersama kami telah hadir sosok dari petani pacet yang datang kali ini untuk memberikan kisah-kisah inspiratif bagi kita semua dengan program catatan RSZ. Selamat datang Pak Agus Ali Nurdin. Hai, selamat datang. Beliau adalah petani muda yang selama ini dikenal dengan Okiagaru. Okiagaru. Nah, mungkin sedikit disampaikan Pak Agus sampai munculnya Okiagaru Farm ya. Iya. Ya, silakan. Jadi Okiagaru itu kalau secara artinya ya Bu ya, itu bahasa Jepang, artinya adalah bangkit dan membangkitkan. Jadi saya membuat lembaga kelompok tani dengan nama Okiagaru, bangkit untuk membangkitkan yang lain. Nah, sebetulnya kenapa tiba-tiba udah ada bahasa Jepang? Ya. Nah, para sahabat yang perlu diketahui bahwa Pak Agus ini adalah salah satu alumni magang Jepang tahun 2008, di mana sebenarnya pendidikan beliau adalah sarjana benih ya dari IPB dan dilanjutkan dengan jurusan agribisnis, tapi memilih petani sebagai jalan hidup. Nah, ini yang menarik. Kenapa seorang sarjana agribisnis mestinya gitu ya bisa bekerja di perusahaan yang memang bergerak di usaha gitu. Ya, kenapa petani menjadi pilihan? Kenapa petani menjadi pilihan? Karena kan petani milenial ini tidak semua ya. Betul. Iya. Dengan pendidikan D3 Teknologi Benih sebenarnya dan S1 Agribisnis IPB, kemudian memilih di situ. Jadi banyak hal Bu, faktor-faktor yang menyebabkan saya kemudian memilih menjadi mengambil petani gitu. Sebenarnya ini kalau memilihnya ini setelah kepulangan dari Jepang sebenarnya. Jadi program Kementerian Pertanian mengirimkan petani muda ke Jepang untuk belajar selama 1 tahun waktu itu, pulang di prefektur mana ya? Saya di Wakayama Ken. Oh, jadi yang prefektur ini Jahit ya? Iya, JC. Jahit. Gitu. Jadi soalnya terinspirasi besarnya di situ. Cuman sebelumnya memang saya dari keluarga tani, dari 10 bersaudara. Bapak saya petani, ibu saya penjual sorabi sebenarnya. Gitu. Nah, dari situ kemudian saya masuk ke sekolah pertanian di SPP SPMA kalau dulu, sekarang SPP Pertanian. Kemudian lanjut di IPB, dari situ bertambah keinginan untuk bertani. Kemudian 2008 itu pergi ke Jepang dan pulang ya sudah langsung sudah mencintai ya dunia pertanian. Barangkali bisa disampaikan dengan ke Jepang itu yang menambah motivasi untuk menjadi petani. Apa yang diperoleh di Jepang sehingga itu salah satu trigger untuk saya enak jadi petani. Karena kita tahu ya petani di Jepang itu justru kastanya tinggi ya. Iya, betul. Nah, kali itu ya. Salah satu. Mangga, silakan. Desu ne, Nihon ni tatoki ni wa iro-iro na koto takusan oshite moratta nde Nihongo toka Nihonjo no bunka toka Nihon no seikatsu nado. Nah, jadi ketika di Jepang saya banyak sekali mendapat ilmu pengetahuan dari petani Jepang. Nah, salah satu yang memang saya merasa tergugah ingin menjadi petani itu, mereka itu kok ada kebanggaan menjadi seorang petani. Kemudian kita
cek ternyata di situ dia mencintai pekerjaan. Jadi katanya kalau tidak mencintai pekerjaan, bagaimana kita merasa bangga di situ. Kemudian yang kedua adalah mengkalibrasi, Bu. Jadi ketika ingin menjadi petani itu harus mengkalibrasi dengan yang pertama adalah kondisi lingkungan, suhu dan lain sebagainya. Jadi ketika panas ya kita harus bisa mengkalibrasi dengan panas, dingin, hujan, menyesuaikan yang akan kita. Betul, karena ada 4 musim gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mengkalibrasi dengan mengenal karakteristik produk dan perlakuannya. Artinya dengan tanaman, misalkan lobak ya harus tahu, kita harus mengkalibrasi seperti lobak. Jadi lobak itu senangnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang ketiga ini yang untuk efisiensi dan efektivitas dalam bertani terkalibrasi dengan teknologi, baik tangible maupun intangible. Gitu. Nah itu sebenarnya yang dapat secara personal untuk bisa bangkit. Yang paling terpenting tadi rasa kebanggaan tadi. Kebanggaan itu ya, dan itu diperoleh di sana dengan teknologinya juga ya. Iya itu tadi dengan. Dan komoditasnya apakah sesuai waktu makan? Saya sebelum berangkat itu di padi, kemudian pulang di Jepangnya di padi dan di jeruk, dan sekarang kembali saya di sayuran dan di jeruk. Nanti bagaimana cara budidayanya dengan komoditas yang berbeda? Berbeda. Jadi memang kalau namanya komoditas dari ilmu pengetahuan yang saya peroleh baik di kampus maupun di praktisi itu hampir sama, Bu, sebenarnya. Jadi bagaimana kita tadi yang kedua itu mengenal karakteristik tanaman, produk dan perlakuannya. Sama sebenarnya dalam posisi mengusahatanikan itu kita mengetahui bagaimana karakteristik tanaman itu sendiri gitu. Sehingga kita sangat cepat sebenarnya waktu treatmentnya sesuai gitu ya. Iya. Dengan yang umpamanya kalau lobak itu mungkin dari kalibrasi iklimnya harus begini. Betul. Terus cara jadi kita tinggal menjelma aja sebenarnya, Bu. Karena terpenting. Jadi menerjemahkan dari kondisi itu ya. Kondisi itu gitu. Dengan komoditas yang akan kita tanam. Misalkan secara tumbuh lobak itu seperti apa gitu. Nah, karena di dalam saya peroleh keberhasilan daripada pertanian untuk budidaya itu hampir 80%-nya adalah bagaimana menyiapkan tanah yang sehat itu. Sehingga awal pertamanya itu bagaimana. Jadi persiapan itu harus sudah firm ya. Harus sudah sempurna lah. Harus sudah sempurna. 80 karena keberhasilannya di situ. Keberhasilan dari situ ya. Betul. Kedua adalah kesehatan dari tanaman itu sendiri. Artinya nanti dalam pemeliharaan harus. Nah, waktu itu diperoleh secara di bangku kuliah waktu di Jepang nih. Ya, apakah otosangnya itu menyampaikannya pada saat kita magang, selama magang, ataukah ada kesempatan kita diberikan kelas kuliah waktu di sana? Jadi waktu di sana karena magang itu kan belajar bekerja, bagaimana mengerjakan A sampai Z budidaya padi kan gitu. Justru dapatnya dari pekerjaan, Bu. Jadi kita dapatnya dari pelajaran bekerjanya itu lebih banyak. Nah, kemudian kita pastikan dengan komunikasi ketika malam makan bersama dengan otosang. Nah, kita tanyakan kembali memastikan gitu. Karena tanpa bertanya mereka tidak akan memberikan. Iya, seolah-olah sudah bisa. Jadi sudah tahu gitu ya. Kalau nggak bertanya berarti kita udah tahu. Betul. Meskipun sebetulnya nggak tahu. Sebetulnya itu nggak tahu kan gitu. Iya, sehingga kita memastikan di siang hari, malamnya kita bertanya untuk meyakinkan kembali. Gitu. Jadi mengklarifikasi gitu kali ya. Kalau menanyakan kenapa ini jadi tanamannya begini dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, selama 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Agus di sana selain ilmu, apa yang bisa dipetik pelajaran atau menjadi apa tadi Jo? Bekal kita akan maju. Kan kita belajar di petani maju ya, di sana. Sebaliknya kalau orang makan di tempat kita kan ditempatkan di petani maju juga ya kan ya. Betul. Jadi yang diperoleh itu etos kerja sama budaya kerja. Jadi kalau dulu kita budaya bekerja mungkin sebelum ke Jepang itu ya udahlah yang penting pekerjaan itu selesai. Ternyata ya kalau bahasanya harus sampai ini kalaupun besok mau ada hujan hari sekarang harus bisa diselesaikan gitu dengan seksama gitu. Jadi kita belajar etos kerja, budaya dan budaya kerja selama di sana itu. Jadi itu yang kita jadikan bekal ya. Etos kerja itu diterapkan setelah kembali ke Jepang. Iya.
Sekarang cara-cara mereka memanage gitu. Jadi mulai perencanaan membuat program tanam gitu. Melihat proses, walaupun di kita mungkin 2 musim ya. Tapi minimal kita membuat planning perencanaan program tanam gitu. Nah, untuk edukasi ke petani setelah pulang apa yang dilakukan? Edukasi kepada petani itu yang pertama kita menyampaikan bagaimana pertanian di negara maju. Jadi negara maju itu bukan hanya sebatas tadi teknologi, Bu ya. Ternyata bekalnya adalah etos kerja sama budaya kerja gitu, kecintaan terhadap pekerjaan. Sehingga kita menyampaikan kepada teman-teman kalau memang sudah memilih pekerjaan sebagai petani, di situ akan ditekuni, Bu. Karena semua komoditas itu sebenarnya menguntungkan ketika dilakukan dan ditekuni tadi. Ya, sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang gitu ya. Misalnya ini padi kayaknya nggak menguntungkan gitu. Kemudian wortel kurang menguntungkan. Sebenarnya itu hanya persepsi. Sebenarnya kalau para pelaku usaha tani itu semuanya menguntungkan ketika dijalani dengan sungguh-sungguh. Tekun dan sungguh-sungguh. Dan waktu berangkat kan ini di dalam kelompok ya. Kang Agus kan bagian dari kelompok sebagai ketua pastinya. Betul, ya. Ketua kelompok. Nah, setelah pulang kelompok ini berkembang, terus apakah menumbuhkan kembali kelompok-kelompok yang lain sehingga ini menjadi jaringan bisnisnya Kang Agus? Sangat betul, Bu. Karena kalau pertanian itu kan istilahnya semua makhluk hidup yang di muka bumi ini kan makan hasil pertanian. Sehingga ketika kembali ke Indonesia, itu yang pertama saya cari adalah partner, Bu. Jadi saya pulang, kemudian cari partner rekan yang pernah ke Jepang. Itu menjadi sebagai motivator dan motivasi saya sendiri. Kemudian dibangun usaha. Dulu saya pulang 2009, kemudian membangun usaha. 2013 saya buat kelompok tani yang Okia Garu Farm. Kemudian maaf, itu berapa kelompok ya Okia Garu Farm? Melibatkan berapa kelompok tani? Anggotanya ya. Jadi Okia Garu Farm ini membawahi atau terdiri dari kelompok tani A, kelompok tani B. Apakah seperti itu ataukah tunggal Okia Garu Farm dengan sekian anggota? Ya, jadi karena Okia Garu itu sudah berkembang menjadi Okia Garu Group, jadi di dalamnya kan ada koperasi, ada yayasan, ada P4S, ada komunitas petani muda, termasuk kelompok tani dan KWT. Sehingga tadi masing-masing memiliki ada anggota, ada instruktur, ada aktivitas ya. Ada aktivitas. Anggota dengan aktivitas KWT, anggota dengan aktivitas koperasi dan sebagainya gitu ya. Termasuk koperasi yang kita bangun kan koperasi pemasaran primer nasional. Jadi anggotanya di nasional, Bu. Tidak hanya di lokasi. Tidak ada Cianjur ya, tidak lokal ya berarti. Jadi, itu untuk koperasi nasional ya. Gitu. Nah, mekanismenya kayak apa kalau itu ada di nasional? Jadi model koperasinya adalah koperasi pemasaran. Jadi marketing branding. Jadi ketika ada anggota yang dia belum ada lembaga yang ingin memasarkan di wilayahnya, itu pakai brandingnya koperasi. Itu. Jadi itu sampai kemana jangkauannya? Di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang dia mau menjual produk, pakai brandingnya koperasi Okia Garu. Dan itu cara distribusinya? Nah, cara distribusinya masing-masing itu kan punya wilayah. Dia ingin memasarkan misalkan di wilayah Sumatera, kemudian ada resto, ada swalayan. Mereka yang memaintain gitu. Itu koperasinya itu hanya di branding sebagai badan hukum. Ya, di produknya. Seperti ini, ini Ibu, maaf, ini kan diproduksi oleh kelompok wanita tani. Dipasarkan oleh koperasi Okia Garu Indonesia Agricop gitu. Seperti itu. Dipasarkan oleh contohnya ini ya. Jadi produksi ini dipasarkan oleh koperasi tadi ya. Betul gitu. Gitu. Nah, sekarang ini memerlukan teknologi ya. Yang seharusnya ini teknologi pangan menurut saya. Padahal Kang Agus kan dari teknologi ini, gimana pengeterapan ilmunya dengan betul. Iya, jadi ini sebenarnya inisiatif bagaimana saya memanfaatkan limbah kategorinya karena di daerah saya itu
komoditas unggulan ini, Unggulannya salah satunya ini kan seledri nih di masyarakat tani. Ini banyak dibuang nih pertamanya Bu. Banyak dibuang, bisa sampai tonan. Karena tidak sesuai ini. Jadi kalau supermarket itu kan dari gudang-gudang supermarket ya kan dirompes ya. Kita rompesan. Kemudian ya itu karena permintaan kan harus bagus dan sebagainya. Nah, itu kan dibuang, diselokan gitu. Itu ya dari hasil seleksi itu ya. Hasil seleksi. Nah, kita karena ada di daerah situ bagaimana memanfaatkan tadi sehingga karena tidak bisa biasanya ibu-ibu bisa. Nah, dari situ kami mencoba untuk bersosialisasi dengan ibu-ibu yang ada di sekitar untuk bisa mengelola ini. Alhamdulillah tadinya Bu kita jualnya hanya ke pasar warung-warung biasa nganpas gitu. Nah, sekarang ini udah hampir 40 outlet. Seperti Toserba, Factory Outlet. Nah, jenis komoditasnya apa aja Kang? Selain seledri, wortel, lobak, seledri sama jagung. Biasanya 4 komoditas unggulan yang ada di daerah Cianjur ya. Sebenarnya yang diolah sebenarnya sih ya yang tadi. Sebenarnya kalau unggulan yang di lokasi kita ini ada segar, ada selada keriting, pakcoy, caisim, itu selada air. Karena wilayah sumber airnya banyak di lokasi. Nah, itu bagian dari produksi dari Okio Garu Farm yang dikemas terus dipasarkan gitu. Ya, nah ini gimana itu? Jadi memang kita hampir 8 tahun memasarkan produk melalui modern market, supermarket, kemudian restoran gitu. Yang Jakarta ya? Hotel di Jakarta. Kita ada beberapa 25 restoran, ada beberapa swalayan gitu. Nah, dari situ karena kita berinisiatif 2019 itu membuat koperasi sehingga kita membuat sistem yang namanya kontrak farming Bu. Kontrak farming. Jadi kita tidak langsung Jadi bukan konsinyasi. Nah, kalau konsinyasi ini produk ini Bu. Kalau produk segar langsung kontrak farming kita minta. Jadi berapa volumenya? Terus dibayarnya gitu. Dibayar di depan harusnya. Karena kita termin ya. Iya. Termin yang ini. Kalau yang ini kan kalau ke restoran kita sebulan dari tukar faktur dibayar. Kita berhenti itu agar mereka justru membayar duluan minimal 50%. Nah, ini dilakukan oleh koperasi. Ini lagi ya baru baru kita tanam lagi gitu ya. Kemudian didistribusikan. Gitu. Jadi ini kontrak farming. Kontrak farming kalau. Jadi sesuai dengan permintaan ya. Seandainya ini tidak ada yang minta gimana? Berandai-andai. Betul. Kan namanya ini kan pertanian tuh sangat fluktuatif ya. Sepakat Bu. Prinsipnya selama manusia masih hidup ya kita tetap masih ada kegiatan. Jadi sebesar apapun jumlah komoditas itu pasti ada ya permintaan. Nah, selain kontrak farming mungkin cara pemasaran lain sehingga ini tetap continue gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ini yang ada di sekitar kita ini udah seperti sistem lelang sebenarnya Bu. Di Jepang kan modelnya sistem sistem lelang. Nah, hanya bedanya kalau di Jepang kan lelangnya dibawa ke lokasi lelang. Kalau produk-produk di wilayah kita ini lelangnya di kebunnya. Jadi kalau misalnya seperti seledri kemarin ya bulan kemarin ini sampai 30.000 di petani. Sampai 100.000 kan di pasar seledri dan itu fenomena yang sangat luar biasa baru. Sekarang sampai 30.000 di level petani. Di kebun lah ya. Padahal itu biasanya belum rantainya kan panjang ya. Rantainya gitu. Biasanya paling sekarang udah turun lagi 3.000 per kilonya. Nah, apa ini yang jadi ini sehingga pada saat kita menanam disesuaikan aja dengan fenomena itu. Ya, jadi sebenarnya kita tidak selalu mengikuti itu. Kalau kita mengikuti itu terus, justru malah kita anjlok ya. Anjlok. Sehingga di petani kita kalau menanam seledri ya udah sepanjang tahun dengan seledri. Dengan harga nanti akan ketemu HPP Bu. Kalau seledri ini HPP-nya 2.800, 2.500. Nanti dia ketemu kan 30.000, ketemu 15.000, ketemu 3.000. Ya, jadi kalau dalam setahun akumulatif sehingga mereka selalu mengatakan untung ketika dilakukan continue dengan komoditasnya. Artinya jangan karena harga terus kita jor-joran gitu, itu malah anjir ketemu nantinya. Jadi syaratnya continue, itu suatu saat akan ketemu. Dalam setahun itu pasti ketemu harga tinggi, harga rendah. Gitu. Tapi pasti
HPP-nya bisa 3 sampai 5 kali lipat kalau yang komoditas. Ya. Di luar beberapa produk yang memang kita kontrak farming. Iya. Gitu. Apakah yang lain juga seperti itu? Nilai atau pendapatan yang akan diperoleh dengan fluktuatif harga di luar seperti wortel, apakah mengikuti seperti itu atau hanya komoditas yang mudah, ini kan mudah rusak ya, kalau seledri ini ya, betul, artinya agak siang udah orang nggak milih nah apakah yang lain juga seperti itu? Kalau toprak kan kelihatannya lebih agak tahan. Wortel kalau dengan ya ini kan semua udah rusak ya, kecuali yang beberapa komoditas sayuran umbi seperti ini gitu. Hanya kalau di fluktuasi harga sebenarnya sama, Bu. Jadi seperti saya kan spesialis nanam lobak terus. Jadi nanti ketemu, Bu, harga lobak 1.500, harga lobak 7.000 gitu. Padahal harga lobak HPP-nya hanya 800 kan gitu. Artinya 1.000 pun masih masuk ya gitu. Yang penting nanti ininya dibesarkan jadi 1 kilo. Bisa itu kita memproduksi ukuran segini. Bisa. Dengan lama tanamnya. Betul. Jadi kalau produk ini kan, kalau kualitas itu kan ditentukan oleh konsumen. Kalau restoran minta yang besar-besar seperti lobak ini. Oh, justru besar. 1 kilo karena dia kan diproses. Dipotong. Iya. Kalau swalayan itu sekilo minta 3, kadang 4. Karena konsumsi ya. Karena kalau beli uang 50.000 dia kan pengen wortel, pengen banyak gitu. Nah, artinya kualitas itu kalau pasar tradisional mintanya hampir saja. Yang bengkok, kan orang kan milih ya nanti. Kami kalau kami sebagai petani ini, semua yang keluar hasil bumi ini adalah kualitas A. Sortasinya di mana itu? Sortasinya ya tadi tergantung dari nanti permintaan pasar. Jadi yang kecil itu ada pasarnya. Ada pasarnya. Tapi pada saat menanam kan kita tidak membedakan lama menanam ya. Jadi tergantung hasil akhirnya ya. Iya. Makanya kami menghargai hasil kami di kebun bahwa yang keluar itu semuanya adalah kualitas A. Cuman segmentasi pasarnya aja Nah itu mengemasnya. Bagian koperasi itu atau siapa yang melakukan sortasi itu? Salah satunya adalah bagaimana akses dibantu oleh koperasi. Koperasi ya. Jadi berharap semua produk yang ada di kebun itu bisa terbeli. Yang menangani koperasi itu anggota kelompok ataukah ini outsource? Jadi dari luar gitu. Dari luar. Jadi dari anggota kelompok. Jadi saya ketua kemampuan gitu kan. Ini loh kan dikaitkan ya, namanya koperasi ya, kita tahu semua. Bagaimana koperasi ini juga mengikuti cara-cara marketing yang ini yang modern, tadi mulai dari sortasi, packing, terus labeling dan sebagainya. Itu anggota cukup atau ada upaya-upaya peningkatan kemampuan melalui apa? Luar gitu ya, Bu ya. Jadi kalau upaya-upaya kebetulan kan di anggota itu tidak hanya semuanya on farm, Bu. Gitu. Jadi memang beberapa kompetensi hanya dalam menjaga tadi supaya profesional itu meningkatkan kapasitasnya adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi terutama, kemudian membangun beberapa jaringan gitu. Ngomong kompetensi, saya dengar Kang Agus ini juga asesor ya? Alhamdulillah, Bu. Nah, itu ada kaitannya dengan usaha yang dilakukan, artinya sertifikasi kompetensi yang dimiliki, sertifikat kompetensi yang dimiliki diterapkan ke dalam usaha pertanian, ada railingnya nggak? Railingnya ya. Jadi ini sangat berarti sebenarnya, Bu, adanya sertifikasi kompetensi karena di situ di dalam standar itu kan bagaimana kita menjadi sebagai pekerja profesional atau wirausahawan job creator yang profesional itu kan harus mengetahui standar-standar. Di kompetensi kan ada SKKNI, ada SNI kan gitu. Sehingga ketika organik misalkan ya kita tahu bagaimana SKKNI organik, kemudian bagaimana SNI organik. Nah itu diterapkan dalam usaha. Iya, diterapkan dalam usaha. Sehingga ketika menyampaikan informasi teknologi kepada yang lain, ya kita dasarnya dari situ, Bu, salah satu. Nah ini bukan
bukan hanya kelompok ya, artinya kan edukasi mengenai pentingnya kompetensi ini ya, itu sudah banyak, artinya sudah berapa banyak kelompok yang Kang Agus edukasi pentingnya sertifikasi. Iya. Kalau dari database kami di LSP Agribisnis Ambisi Bogor, itu udah hampir 900 orang yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi, dan tempat uji kompetensinya di tempat kami. Kemudian karena kami P4S Bu, jadi pelatihan dan TUK. Pelatihan dan TUK jadi satu ya. Jadi sekaligus mereka berlatih di P4S, kemudian diuji ujungnya uji kompetensi mendatangkan asesor dari LSP. Iya, mendatangkan asesor. Iya. Nah, ini yang diusahakan pasti organik ya? Iya, Bu. Kalau untuk lahan sayuran 2 hektar ini organik. Organik. Iya. Berapa luasan yang sudah? Yang organik di tempat kita 2 hektar. 2 hektar. Tapi kalau di beberapa anggota bisa sampai 15-20 hektar. Oh, ini yang dikelola? Yang dikelola saya sendiri nih. Atau dikelola Kang Agus sendiri? Iya, 2 hektar. Terus itu belum yang anggota ya. Oke. Nah, dari 2 hektar komoditasnya ini tadi yang 4 tadi ya? Kalau yang itu yang dijadikan olahan. Kalau yang ini ada seledri, tadi yang Kyuri, ada Nasubi. Dan itu secara pemasaran nggak masalah ya? Nggak masalah Bu. Oh, alhamdulillah. Dan kalau dulu bermasalah, kalau sekarang orang mencari ya. Karena orang anak muda udah enggan berkebun ya. Selain enggan berkebun, sekarang kan harus hidup sehat. Dengan sayur, ya harus makan sayur. Ya, kalau yang susu dan sebagainya di luar ini kita, tapi yang kita upayakan kan yang sayuran ini yang ramah lingkungan, yang sehat. Sudah ini ya, artinya diperlukan oleh masyarakat yang sudah mengerti kesehatan. Betul, semua sih Bu. Tidak hanya yang mengerti kesehatan, sebenarnya kebutuhannya kan dari balita ya sampai sepuh. Mudah-mudahan generasi milenial sekarang itu kesehatan utama gitu. Ya. Sehingga itu kan kalau emang sehat makannya harus sehat gitu. Iya kan Kang? Iya. Jadi Kang Sule mungkin ini kalau terkenalnya itu bukan Agus Ali Nurdin ya. Takutnya nanti sahabat podcast loh, kok ada Sule segala kekenalannya dengan Agus Sule gitu. Jadi kalau saya kadang-kadang itu panggilan inilah hari-hari. Memang panggilannya kalau di luar sih Gusli ya. Kadang Sule. Saya lebih enak ya, jadi